Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK Negeri Pring Surat Official. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung dari beberapa rangkaian kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh Rohis itu ya. Tapi ketika nanti sebelum mulai untuk kita tayangan, kita mohon izin dulu untuk nanti melepas masker dan nanti dalam pelaksanaan penyampaian materi mudah untuk dipahami gitu ya. Oke, mohon izin dulu kita untuk melepas masker. Oke. Oke, baik, kita akan mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan tema yang luar biasa, yaitu Ramadan, momentum untuk memperbaiki diri. Dan nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan pemateri, yaitu Bapak Suryanto SPDI, yang nanti akan menyampaikan bagaimana momentum memperbaiki di bulan suci Ramadan ini. Nah, saya langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Tetap semangat untuk menjaga Insyaallah, puasa. insyaallah. Insyaallah Ya. semangat harus Oke. gitu. Ini yang menjadi pertanyaan Mbak Sur. Yes. Ya, terkadang untuk momentum untuk apa ya, memperbaiki di bulan suci Ramadan, ya kan? Banyak sekali orang-orang, wah, ketika berdatangan bulan suci Ramadan setahun sekali ini kan, banyak orang yang mungkin wah, menantikan ya. Terkadang udah sampai sebelum bulan Ramadan datang udah mempunyai diri. Bahkan ada yang mungkin belanja, wah, banyak belanja kan. Kemudian ada lagi yang juga mungkin banyak berzikir sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi kadang ada hal yang menarik ini. Mereka ketika ditanya puasa, lah itu kan, wah, puasa itu apa? Kan dalam arti yang mungkin yang lebih apa ya, lebih mendalam. Puasa itu apa kan gitu loh Pak Sur. Mungkin Pak Sur biar beri pencerahan, pengarahan apa tuh sebenarnya puasa itu. Mungkin definisi yang secara apa ya, secara umum, bahkan nanti pengertian secara khususnya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan Pak Sur. Monggo Pak Sur. Baik, terima kasih Pak Muhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SMK Negeri Pring Surat Official. Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya masih diberikan kesempatan lagi nih gitu untuk ngobrol-ngobrol sekedar kita nanti berbicara hal-hal yang ringan. Karena ini kebetulan masih di bulan Ramadan, kita ngobrol-ngobrol tentang seputar Ramadan. Dan tadi ada pernyataan yang bagus dari Pak Mukhlisin, dan ini memang itu realitas di masyarakat kita. Begitu bulan Ramadan ini hadir, macam ragam gitu. Kalau yang disampaikan Pak Mukhlisin ini bagus, luar biasa. Orang kemudian bersiap-siap diri untuk menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat begitu. Tetapi nggak sedikit juga loh yang begitu diceritain, sesuk mlebu Ramadan loh gitu. Apa yang kemudian dijawab? Poso meneh. Dan itu real gitu. Iya. Dan mohon maaf nih gitu. Di antara yang kadang-kadang mengeluarkan pernyataan seperti itu, terlepas itu guyonan atau memang itu satu kesungguhan ya, tetapi itu saudara kita gitu. Yang kalau ditanya, jenengan kan Muslim dan sesungguhnya punya kewajiban untuk melaksanakan ini gitu kan. Tapi memang tadi realnya ada gitu. Yang kemudian muncul pernyataan tadi, poso meneh atau tahu poso meneh gitu. Dan hal-hal kayak gini, ini hal yang sering kita temui. Nah, bahwa kemudian ada sebagian di antara saudara-saudara kita mungkin yang begitu puasa hadir, Ramadan datang, kemudian muncul pernyataan seperti itu, bisa jadi karena memang
walaupun sering kita mendengar apa itu puasa, tapi secara definitif barangkali memang ada sebagian yang perlu untuk kita bersama-sama memberikan pencerahan kembali atau merefresh lah gitu. Apa itu puasa? Memang kalau secara terminologi itu puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu menurut fuqaha, menurut para ahli fikih. Kalau kemudian kita berbicara definisi puasa, bagi orang yang tidak terbiasa memang berat gitu. Coba kita menahan dari makan minum sejak terbit fajar. Di saat turunnya subuh itu, sebelum subuh ya, kita harus memberhentikan diri dari makan minum sampai nanti maghrib tiba. Bagi orang-orang tertentu luar biasa berat itu. Sulit itu ya. Sulit. Maka kemudian coba kalau kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya coba nukilkan terkait dengan kewajiban puasa ini. Ini memang diwajibkan dan akan terasa ringan insya Allah bagi orang-orang yang sesuai dengan panggilan Allah ini gitu. Nah, kalau kita coba para pemirsa termasuk anak-anak saya yang kebetulan menyaksikan ini secara daring bisa membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ini menjadi pijakan kita di dalam kita melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan Syamur Ramadan. Saya bacakan Pak Muhsin ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas panggilan Allah ini di dalam ayat ini. Dimaksudkan kewajiban puasa itu kepada orang-orang yang beriman. Pondasinya iman dulu. Betul, maka kemudian muncul pertanyaan pada kita. Lah kalau misalnya ada saudara kita yang kebetulan beragama Islam, begitu Ramadan datang, Ramadan tiba, kok pernyataannya misalnya kayak tadi gitu ya. Nah, disitulah takaran iman kita diuji. Seberapa sebetulnya kadar keimanan kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sur. Ini yang luar biasa penjelasan dari bagaimana tadi puasa definisinya, itu kan. Nah, kemudian masuk yang kedua nih Pak Sur. Kadang kan, ya kita Islam, Kadang-kadang ada yang tadi sebagian menyambut Ramadan dengan senang hati, dengan kegembiraan. Kemudian ada lagi yang mungkin sebelum jauh-jauh hari menyiapkan baik itu logistik gitu kan, ya untuk kebutuhan nanti puasa. Tapi ada hal yang mungkin dia Islam, tapi mohon maaf, tetapi terkait dengan rukun Islam yang ini, yang satu ini puasa, kebanyakan mereka lalai. Nah itu bagaimana Pak Sur tanggapannya itu Pak Sur? Oke, baik. Memang ini sebetulnya kembali ke tadi, jadi muara dari pelaksanaan puasa yang kita lakukan itu sebetulnya pada seberapa takaran keimanan kita. Karena memang berangkat dari situ panggilan untuk melaksanakan puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini kadarnya kan bermacam-macam. Gitu. Keyakinan mereka, keyakinan kita termasuk. Ini ada kadarnya dan beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada bahkan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran itu
menyebutkan, janganlah kamu mengatakan aku beriman, tetapi katakan aku berserah diri atau berislam. Sehingga bisa jadi orang, mohon maaf gitu, status keagamaannya dia Islam, dia seorang Muslim, tapi ketika Ramadan datang ya biasa aja gitu. Pada saatnya dia makan ya makan karena lapar misalnya, mohon maaf misalnya, bahkan ketika dia ngerokok ya ngerokok, ketika mohon maaf ya saatnya ada kopi dia juga ngopi gitu. Itu hal yang lumrah-lumrah saja bagi mereka, padahal sebetulnya itu tidak ada halangan dia. Kalau kemudian ada uzur itu memang dibolehkan ya. Pengecualian gitu. Ada pengecualian. Misalnya ada kebetulan sakit ya atau mungkin di dalam keadaan musyafir yang dibolehkan oleh agama dengan jarak tertentu misalnya, atau mungkin orang yang sudah tua renta, memang ada rukhsah tersendiri, ada keringanan tersendiri. Tetapi bagi orang yang secara fisik sehat, tidak ada uzur atau tidak ada alasan dia untuk meninggalkan puasa, kok dia tidak puasa, maka tadi kembali ke takarannya adalah seberapa dia punya keimanan kepada Allah, dia punya keyakinan kepada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran tadi. Berarti ukurannya adalah kadar iman gitu ya Pak. Betul. Nah, yang repot itu ketika kemudian seringkali muncul pernyataan yang meremehkan. Bagaimana itu? Ya misalnya, lah ngopo tuh tak poso, gitu bisa jadi, ya kan? Anjur nambah yo foto poso. Hal-hal kayak gini kan, ya naudzubillah lah untuk kita, gitu. Nah semoga yang seperti ini tidak terjadi pada generasi muda kita, anak-anak kita, gitu ya. Sehingga ketika puasa hadir, puasa ini Ramadan datang, ini kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa memberikan implikasi yang positif tentu bagi kita, gitu. Ternyata kadar iman itu sangat luar biasa ya. Betul. Terkait dengan puasa ini. Nah, baik Pak Sod, ketika nanti kita udah berusaha semaksimal mungkin nih, semaksimal mungkin menjalankan ibadah puasa. Nah, momentum memperbaiki diri ya, di bulan suci Ramadan itu apa saja yang harus kita, mungkin kiat-kiat yang harus kita lakukan gitu. Ya nanti mungkin ketika 1 tahun, mungkin ada 1 bulan ini yang bulan puasa, untuk kita muhasabah. Nah, bagaimana yang kita harus pertama kali atau yang kita utamakan untuk momentum ini? Baik, terima kasih Pak Mukhlisin. Pertanyaan yang menarik, yang susah untuk menjawab sebetulnya gitu ya. Jadi begini Pak Mukhlisin dan juga para pemirsa SMK Negeri Pringis Surat Official, mencoba menjawab pertanyaan Pak Mukhlisin terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri, gitu ya. Baik, kalau kita coba memulai dari bahwa Ramadan ini hadir dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan, ya kan? Iya, 1 bulan. Dan di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 1 bulan ini Allah memberikan keistimewaan, ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan, ya, waktu-waktu yang bisa kita ambil untuk bagaimana kita mengisi aktivitas-aktivitas dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Biasa. Ya. Ini kan Ramadan itu bulan yang betul-betul memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf Pak Mukhlisin, ada di dalam satu hadis qudsi, hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu li wa ana alladzi ajzi bih. Jadi puasa itu li untukku, wa ana alladzi ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan
pahala. Yang agak lengkap, Allah melalui Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi ini mengatakan, kullu amali bani adama huwa lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu firman Allah melalui hadis qudsi. Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjarnya. Akulah yang akan memberikan pahalanya. Gitu. Kalau puasa, kalau sholat misalnya, kita tahu sholat itu kalau munfarid, ya kan, kita sendirian, itu pahalanya 1. Tapi kalau kita berjamaah 27, gitu kan. Tapi kalau kita melaksanakan puasa, nggak ngerti. Mungkin bisa jadi puasanya Pak Mukhlisin lebih berkualitas dibandingkan dengan puasanya Suryanto. Puasanya Mas Yakub, Mas Faim bisa lebih berkualitas dibandingkan dengan kita-kita. Bisa jadi gitu. Kenapa? Nggak bisa kita ukur gitu. Berbeda misalnya Pak Yakub sholatnya sendiri, ya udah 1 gitu. Tapi misalnya Pak Faim bareng dengan teman-teman berjamaah 27 gitu. Kalau kita berbicara pahala tadi itu. Tapi puasa enggak gitu. Maka nggak ada orang kemudian mengatakan, puasanya jangan khusyuk tenan ya gue ya. Lah ngopo? Lah kayak tak lemes banget gitu. Nggak ada. Ada indikatornya. Tapi, ya. Indikatornya susah gitu. Kekhusyukannya susah itu. Tapi kalau sholat, ya insya Allah lah. Setidak-tidaknya kita bisa meraba-raba. Ya, meraba-raba. Oh ini sholatnya sungguh-sungguh nih gitu. Tapi kalau puasa, wah posone jangan tenanan-tenan kayak. Sampai lemes ya. Pak A, ngopo lah kayak melaku nggak gontai seperti itu di siang hari misalnya. Itu bukan tolok ukur gitu. Bahkan banyak orang yang tidak berpuasa, tetapi jalannya lebih gontai dibandingkan orang yang berpuasa. Iya. Sangat menarik ini Pak Sudi ya. Ya, dan masih banyak lagi. Bahkan termasuk kenapa kemudian di bulan-bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus ya, untuk memperbanyak berinfak, berbuat kebajikan. Karena di dalam satu riwayat disebutkan amalan-amalan di bulan Ramadan, yang amalan-amalan itu sunnah di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini seolah-olah pahalanya adalah pahala melaksanakan ibadah wajib. Subhanallah Pak Mu. Dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Sur tadi terkait dengan yang tadi definisi puasa, kemudian bagaimana yang akhir ini terkait dengan hikmah, momentum terkait dengan perbaikan diri di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin anak-anakku di rumah bisa belajar atau bisa memahami bagaimana puasa yang baik di bulan suci Ramadan ini. Mungkin ya Pak Sur ya? Yes. Oke, mungkin ya ini mungkin yang sesi terakhir ya Pak Sur ya? Sebelum kita mungkin penutupan. Hikmah yang mungkin akan disampaikan Pak Sur pada momen kali ini. Mungkin pada guru dan tenaga pendidikan, kemudian bahkan anak-anakku yang ini lagi nonton di rumah. Mungkin silakan Pak Sur, hikmah yang akan disampaikan sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Mukhlisin. Teman-teman, para pemirsa dan juga anak-anak saya yang saya cintai, saya banggakan. Di segmen yang terakhir ini kita coba untuk menyampaikan terkait dengan hikmah puasa yang bisa kita petik terlebih di bulan Ramadan ini gitu. Ada beberapa memang Pak Mukhlisin yang bisa kita ambil dari berbagai macam perspektif gitu para ulama, bermacam-macam dan banyak jumlahnya. Tapi setidak-tidaknya ada beberapa yang bisa kita sampaikan di antara hikmah puasa ini. Yang pertama, bahwa puasa ini merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan karunia yang luar biasa. Yang paling besar kenikmatan itu nikmat iman yang pertama. Yang kedua nikmat sehat. 9
mohon maaf, 11 bulan kita ini di luar Ramadan, nyun sewu, kita nih kalau makan kadang pagi sarapan, atau jam 9 ngemil, ya, sampai jam 10 masih ngemil juga gitu. Nanti jam 12 makan siang gitu. Itu pun subhanallah, kalau pas kebetulan berkecukupan, kita ada sesuatu yang bisa kita beli, nanti makan lagi. Nah, dan ternyata alhamdulillah kita seperti itu masih diberikan kesehatan juga oleh Allah gitu. Belum lagi banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, pemberian-pemberian Allah, karunia yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Termasuk di dalamnya ketika Ramadan hadir, nah, bentuk kesyukuran yang kita lakukan adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Nah, pendek kata, pelaksanaan ibadah, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu zakat, atau amalan-amalan yang lain itu adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah gitu, karunia-Nya, akan menambah rezeki kepada kita. Tapi juga ingat, kalau kamu tidak bersyukur, kamu ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Nah, ini kan perlu kehati-hatian kita. Jadi yang pertama, yang bisa kita petik hikmah dari puasa ini adalah mewujudkan rasa syukur, perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil dengan puasa ini, membangun kejujuran pada kita semua, termasuk kita nih Pak Muni, gitu. Kenapa kok membangun kejujuran? Iyalah, kalau kita sholat, mohon maaf Pak Mukhlisin, kita ini kan belum pinter nek tartil ya, tahsin juga belum pinter gitu. Tapi begitu sholat gitu, karena jahar, ya kan, bacanya diperbagus gitu. Bacanya diperbagus. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu misalnya. Tapi begitu kita sendiri gitu, kita pas kebetulan sholat yang sir, misalnya sholat duhur, sholat asar gitu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu, coba. Ini kan ada kebohongan sebetulnya. Kebohongan sama siapa? Sama Allah. Ya seolah-olah Allah tidak ngerti gitu. Jadi karena banyak orang, gitu, kemudian kita diperbagus bacaan kita, tapi begitu kita sendirian, yes, pokoknya yang penting kocok. Gitu. Lah, di sini kita diajarkan. Di dalam puasa nggak ada, maka tadi dibilang. Bahkan orang yang tidak berpuasa, dia misalnya dari ruangan ini misalnya kan, dari ruangan ini dia makan, tidak ada orang di sini, kemudian dia bersihkan nih bibirnya, dia keluar, kemudian seolah-olah gontai dia jalan gitu kan, orang taunya mungkin puasa, padahal dia di dalam makan. Tetapi bagi orang yang berpuasa, orang yang beriman, enggak, ada orang atau tidak, ini belum waktunya saya berbuka. Saya berbuka nanti sore ketika maghrib datang. Ya sudah, saya tunggu nih. Saya sabar, saya jujur. Ada orang atau tidak, Allah Maha tahu saya ini puasa atau tidak. Maka dengan puasa ini melatih kita untuk berlaku jujur. Yang kedua. Yang ketiga, hikmah dari puasa ini melatih kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, saudara-saudara kita yang secara material mungkin di bawah kita. Dan ini nyambung dengan hikmah yang pertama. Dengan seperti ini akan semakin memupuk rasa syukur kita. Ya. Kenapa? Kita sudah merasakan betapa ketika siang hari kita nih nggak makan, nggak minum, kita dahaga, kita lapar.
Akhirnya apa? Karena kita pernah merasakan perihnya lapar, ya, keringnya tenggorokan ini karena dahaga misalnya. Akhirnya apa? Kita berempati kepada saudara-saudara kita yang mungkin satu hari dia makan hanya sekali, atau bahkan mungkin untuk makan saja dia susah mendapatkannya. Akhirnya tumbuh rasa tidak hanya simpati, empati. Apa yang bisa kita bagikan? Itu yang ketiga Pak Mukhlisin. Yang keempat ini, yang keempat hikmah dari puasa yang bisa kita ambil. Rasulullah SAW di dalam satu riwayat menyebutkan sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Insya Allah kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya ini, maka hikmah-hikmah ini akan bisa kita ambil dan kita petik. Kira-kira gitulah, gitu, kira-kira. Baik, demikianlah pemaparan dari Pak Suryanto. Anak-anakku mungkin di rumah bisa mengambil kesimpulan terkait dengan apa yang disampaikan. Yang pertama, bahwasanya puasa itu adalah momentum untuk memperbaiki diri. Dalam arti puasa mampu untuk melatih kejujuran. Bagaimana ketika kita mungkin ketika sendiri bisa berbuat seenaknya, tetapi dengan puasa kita mencoba untuk muqarabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Dengan kesungguhan, insya Allah anak-anakku di rumah berusaha untuk memperbaiki jiwa, juga memperbaiki jasmaninya. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Baik, demikianlah terkait dengan apa yang menjadi rangkaian kegiatan pada kesempatan kali ini. Semoga momentum bulan puasa 1442 Hijriah membawa keberkahan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi pandemi ini, ya Pak Sur ya. Ya. Mungkin itu aja dari saya dan Pak Sur. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, cukup sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.